Oke, salam sehat anak Indonesia. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika kita. Hari ini kita akan mempelajari bab 2, yaitu koordinat kartesius. Di sini kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan letak suatu titik pada koordinat kartesius. Tujuan pembelajaran kita adalah setelah mempelajari materi ini, diharapkan kamu dapat menentukan letak suatu titik pada koordinat kartesius, kemudian menentukan koordinat titik yang terdapat pada koordinat kartesius, dan yang ketiga membedakan kuadran yang ada pada koordinat kartesius. Nah, sekarang coba perhatikan gambar ini. Gambar ini adalah bidang koordinat kartesius. Jadi, garis yang mendatar ini disebut sebagai sumbu X, dan yang tegak ini disebut sebagai sumbu Y. Dan pada garis tersebut dibuat skala. Ada di sini, ada ini titik 0. Kalau coba kamu lihat 0. Jadi di sini perpotongan antara sumbu X dengan sumbu Y ini disebut sebagai titik pangkal atau titik pusat dari koordinat tersebut. Jadi kalau kita memulai sesuatu dimulai dari titik pangkal ini. Jadi kalau kamu lihat penulisannya ke sebelah kanan ini, ini skalanya bernilai positif. Coba lihat 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Garis ini bisa kita tarik panjang, ya, kita tarik panjang. Ke sebelah kiri ini bernilai negatif. Jadi ke sebelah kiri dari sumbu Y ini bernilai negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Kemudian di atas sumbu X itu bernilai positif. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian di bawah dari sumbu X ini bernilai negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, 4, dan 5. Dan penulisan skala itu harus tetap. Kalau ini kan skalanya lompat-lompat 1. Nah, bagaimana kalau kita panjangin? Gimana ya? Kalau misalnya kita panjangin, gitu. Nah, misalnya, seperti ini. Coba lihat. Nah, kalau kamu lihat dari 0 ke 5, itu lompat. Nah, nih. Satu skala lompat 5. Kemudian lompat 5 lagi. Jadi dari 0 ke 5, 10, 15, 20. Jadi di situ ke kiri juga harus seperti itu. Negatif 5, negatif 10, negatif 15, negatif 20. Ke atas juga negatif 5, 5, 10, 15, 20. Dan juga ke bawah. Jadi skalanya tetap, dia di sini lompat 5. Nah, bisa juga misalnya lompat 2 seperti ini. Dari 0 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 6. Nah, ke kiri juga seperti itu. Negatif 2, negatif 4, negatif 6. Jadi skalanya harus tetap ya. Nah, misalnya nih, waduh, nih kita buat lagi. Nih 0,5. Ya. Dari sini 0,5, 1, 1,5, 2. Jadi dia jaraknya hanya 0,5. Jadi skalanya harus tetap. Penulisannya boleh, tapi dia tetap. Tetap dia skalanya kalau lompat 1, lompat 5, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana cara penulisan koordinatnya. Sekarang saya mau letakkan di sini titik. Oke, ada titik A di sini. Titik A ini kalau kita perhatikan, coba lihat mulai dari sumbu Y. Dari 2, dia sejajar dengan 2. Ke sebelah kanan. Oke, dari 2 ini dia satu langkah ke A. Berarti jarak titik A ini satu satuan dari sumbu Y. Lalu berapa satuan ke sumbu X? Coba kita hitung ke bawah. 1, 2. Berarti 2 satuan jaraknya dari sumbu X. Jadi penulisannya di sini, A ini nilai X-nya sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 2. Jadi, titik A ini koordinatnya adalah, coba lihat di sebelah kiri atas, 1 dituliskan 1,5.
1,2. Jadi titik A koordinatnya itu 1,2. Sekarang kita lihat lagi di sini. Oke, di sini ada titik B. Titik B, coba lihat pada sumbu X. Pada sumbu X ini, dia itu berada di atas negatif 3. Ya, negatif 3. Kemudian, di sumbu Y ini sejajar dia dengan 1. Maka, nilai X-nya sama dengan negatif 3 dan nilai Y-nya sama dengan 1. Maka B ini penulisan koordinatnya itu berada pada koordinat di atas ini negatif 3,1. Oke, sekarang perhatikan di sini. Saya punya titik. Coba lihat titik yang berwarna hijau. Saya beri nama ini titik A ya, titik A. Oke. Titik A ya. Titik A ini koordinatnya 2,3. Berarti di sini ya, nilai X-nya itu sama dengan 2 dan nilai Y-nya sama dengan 3. Jadi koordinatnya 2,3. Kemudian sekarang kita lihat yang berwarna merah. Nih, yang warna merah ini kita kasih nama titik C ya. Titik C. Titik C ini nilai X-nya itu sama dengan negatif 3 dan nilai Y-nya ini sama dengan 1. Oke, kemudian lihat yang ungu. Yang ungu ini adalah titik pangkal atau biasa ditulis titik O atau titik pusat. Koordinatnya itu adalah 0,0 biasa menuliskannya. Nih, kemudian yang biru, coba lihat yang biru. Di sini negatif 1,5. Kenapa? Karena coba lihat, titik ini berada di antara. Oke, coba lihat, berada di antara negatif 1 dan negatif 2. Kalau kita lihat langkahnya dari di sini 1,5. Maka nilai X-nya itu sama dengan 1. Negatif ya, karena ke kiri. Negatif 1,5. Lalu ke bawahnya coba berapa langkah? 1, 2, setengah. Ya, jadi nilai Y-nya itu sama dengan 2,5. Karena ke bawah, maka dia diberi tanda negatif. Negatif 2,5. Dalam koordinat Kartesius ada pembagian daerah. Jadi kalau kamu perhatikan gambar ini, 1, di sini dituliskan 1. Nah, daerah ini disebut dengan kuadran pertama. Jadi dia dibatasi oleh sumbu Y positif dan sumbu X positif. Jadi daerah 1 ini disebut dengan kuadran pertama atau biasa disingkat dengan KW1. Lalu perputarannya berlawanan arah dengan perputaran jarum jam. Di sini ada disebut dengan kuadran yang kedua. Jadi dia dibatasi oleh sumbu Y positif dan sumbu X negatif. Kemudian di sini ada kuadran yang ketiga. Ya, kuadran yang ketiga ini dibatasi oleh sumbu X negatif dan sumbu Y negatif. Kemudian yang terakhir ini ada kuadran yang keempat, ini dibatasi oleh sumbu X positif dan sumbu Y negatif. Ya, di sini coba kamu perhatikan. Di sini ada ditentukan sebuah titik tetapi tidak mempunyai skala. Bagaimana cara kita menentukannya? Maka kalau dia tidak punya skala, baiknya kita menghitung. Dimulai dari titik pangkal atau titik nol ini atau origin adanya di sini. Nah, kemari nih di atas. Berarti berapa langkah ke sebelah kanan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti di sini kita peroleh nilai X-nya itu sama dengan 9. Ya. Nah, kalau di sini positif 9, biasanya positif itu enggak usah dituliskan. Ya, cukup dibuat 9 aja. Lalu ke atasnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini Y-nya sama dengan ya.
Jadi di sini kalau kamu lihat di kuadran pertama ini X positif dan Y positif. Lalu di kuadran yang kedua X-nya negatif, Y-nya positif. Di kuadran yang ketiga nilai X bernilai negatif dan Y negatif. Di kuadran yang keempat nilai X positif dan Y negatif. Demikian penjelasan saya mengenai koordinat kartesius. Kita berjumpa di part yang kedua. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Share untuk teman-teman kamu yang membutuhkan. Salam sehat.